Hebohnya pengakuan ayah angkat Rizky Bilar yang mengaku fans berat Lesti, bahkan menamai dirinya sebagai Lesti Lovers sejak tahun 2014, jauh sebelum Bilar bertemu Lesti. Apa yang membuat ayah angkat Bilar kagum pada sosok Lesti, hingga ia pun menyebut Lesti sebagai idola yang akan menjadi menantu idaman? Di sisi lain, terungkap pula curahan hati Rizky Bilar kepada sahabatnya Haris soal rencananya sejak lama jika menikah dengan Lesti akan memulai segala sesuatunya termasuk harta benda, rumah, bisnis, dan sebagainya dari nol. Apa yang membuat Bilar merencanakan hal tersebut? Seperti apa persiapan Haris menjadi groomsman di prosesi lamaran Bilar dan Lesti? Benarkah kostum sebagai groomsman sudah ia terima? Terkait rencana lamaran Lesti dan Bilar, ayah Lesti pun angkat bicara soal konsep lamaran yang akan disiarkan di salah satu televisi swasta. Benarkah ayah Lesti menuntut sesuatu dari Bilar terkait lamaran yang tinggal 5 hari lagi? Seperti apa pengakuan ayah Lesti soal tujuan Bilar memboyong Lesti ke Medan baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, ayah angkat Bilar mengaku dirinya adalah fans berat Lesti sejak tahun 2014, jauh sebelum Rizky Bilar bertemu Lesti. Karena itu, tak heran kalau ia mengikuti perjalanan karir Lesti sejak awal Lesti tampil di layar kaca sebagai kontestan penyanyi dangdut hingga saat ini. Ayah angkat Bilar tak menyangka kalau idola beratnya di musik dangdut ini pun akan menjadi menantu idamannya. Kekuatan cinta Bilar dan Lesti kini membuahkan kebahagiaan. Luar biasa settingan Allah. Luar biasa. Dan hampir rasa-rasanya kalau dibuat satu cerita itu mengharu biru dan orang bisa merinding. Kenapa? Kayak benar-benar ini campur tangan Allah ini luar biasa dalam hal ini. Jadi sebelumnya saya itu sebenarnya Lesti Lovers. Jauh sebelum Bilar itu mengenal sosok Lesti, saya dari 2014 udah mengharu biru dengan sosok Lesti. 2014 dia ikut DA, saya udah nonton. Ini anak kecil ini memang benar takdir cinta Leslar itu luar biasa. Dan benar-benar campur tangannya Allah ini ada di dalamnya. Banyak kejadian-kejadian yang benar-benar jika dihubungkan benar-benar terjadi. Contoh, di bulan 5, jauh sebelum Leslar itu ketemu, saya udah, karena saya seorang Lesti lover, melihat seorang Lesti itu seperti sedang sedih gitu kan. Saya komen di postingan dia, tanggal 18 Juli tahun 2020, boleh dicari. Doa terbaik untuk kamu, semoga Allah melindungi kamu. Masih kamu manggilnya, belum Dede, ya kan? Jadi kita udah mendoakan dia. Jadi pada saat kita menonton di televisi tahun 2014, saat dia senang, kita ketawa. Saat dia cerita yang sedih, kita ikut sedih. Pilihan hati Bilar mencintai Lesti dinilai oleh ayah angkatnya sangatlah klop. Keduanya pun bisa saling melengkapi. Ia pun kagum pada sosok Lesti bukan hanya pada suaranya yang merdu,
tapi juga sikapnya yang rendah hati, sopan, mempunyai empati yang tinggi, memahami agama dengan baik, menghormati, dan membanggakan orang tuanya. Karena itulah, bagi ayah angkat Bilar, Lesti adalah sosok idola yang bakal menjadi menantu idamannya. Saya pernah live bareng dengan Rizky Bilar. Di situ saya sampaikan, Ki, karena saya selalu manggilnya Iki, Ki, kelak jodoh kamu nanti akan ketemu kamu saat kamu usia 25 tahun dan jodoh kamu umur 21 tahun. Benar. Nanti jodoh kamu itu adalah orang, perempuan yang pertama kali kalau kamu datang ke rumahnya, kamu dimasakkan tumis kangkung. Bener. Boleh kalian buka, ada live PN bareng Bilar. Jadi sangat klop, sangat melengkapi. Mudah-mudahan memang ini adalah jodoh terbaik bagi mereka sampai until jannah. Bukan hanya sehidup semati, hidup, mati, hidup kembali. Mereka insya Allah dipersatukan oleh Allah. Seorang Lestiani yang saya kenal adalah Lesti Kejora, tapi sekarang saya manggilnya Dede karena panggilan kesayangan. Jadi bagi saya, Dede itu adalah idola yang menjadi menantu. Idola yang menjadi menantu. Itu ada sinetronnya, judulnya itu dulu idola, sekarang menantu. Sampai sekarang pun, walaupun nanti Dede jadi menantu saya, dia tetap adalah idola saya. Dan memang idola atau menantu idola. Jadi segala syarat untuk menjadi seorang menantu udah terpenuhi dari seorang Dede. Kesolehannya, rendah hatinya, mempunyai sifat empati, sopan santunnya, attitude dia, dan sayang dan cintanya dia kepada kedua orang tuanya pasti akan diaplikasikannya juga kepada mertuanya. Karena pemahaman agama seorang Lesti itu sudah sangat baik bahwa mertua adalah orang tuanya juga. Dia pasti dia akan sama berbuat baiknya terhadap mertua. Jadi seorang Lesti pasti akan benar-benar adalah sosok menantu idaman. Pengakuan ayah angkat Bilar yang mengakui Lesti sebagai sosok idolanya selama ini tidak lama lagi akan menjadi menantunya sendiri. Lantas, terkuak pula curahan hati Rizky Bilar yang ingin memulai semuanya dari nol saat menikahi Lesti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terkuaknya ayah angkat Rizky Bilar sebagai Lesti Lover sejak 2014 yang akan berubah dari idola menjadi calon menantu idaman. Terkuak pula curahan hati Rizky Bilar kepada salah satu sahabatnya bernama Haris yang mengungkap rencana Bilar ke depan pasca menikahi Lesti yang ingin memulai semuanya dari nol seperti harta benda, bisnis, dan juga rumah. Terkait rumah, mereka akan menempati rumah milik Bilar di kawasan Bintaro setelah menikah nantinya. Tetapi setelah itu, keduanya pun ingin membangun istana bersama mereka, di mana menurut pengakuan kakak Bilar akan dibangun di kawasan Bintaro. Dan semua itu nantinya akan menjadi harta bersama. Katanya kan Bilar sama Lesti itu habis nikah mau mulai dari nol lagi kan. Itu tanggapan lu gimana sih, Bang? Ya mereka emang, Bilar tuh juga dari dulu ngomong begitu kok sama gue dari sebelum nikah. Dia juga dari kemarin-kemarin nih sebelum ada perencanaan ini juga gue bilang nanti kalau misal gue mau sama Lesti gue bakal dari nol serius gue. Bakal mungkin karena emang udah mereka dari masing-masing udah begitu. Malah lebih bagus sih menurut gue. Karena kan ya harta berdua jadinya. Tapi kalau misal mau renov rumah gitu-gitu udah ya cocok lah. Orang tuh kalau misal udah dikasih tanggung jawab dia pasti bakal bertanggung jawab kok. Laki kan harus bertanggung jawab.
pengen bangun rumah juga nanti kan gitu dari nol. Jadi kan karena rencana saya sama Dede kalau nanti menikah pengen tuh dari nol lagi gitu. Harta benda yang saya punya, harta benda yang Dede punya itu kita tinggalin. Kita benar-benar berjuang dari awal lagi bangun rumah dari nol gitu. Kalau untuk sementara ini paling ya tinggal di rumah Bilar sementara, dan ada planning juga sih mau buat di tempat yang lain. Planning seperti apa Mas? Mungkin bisa Ya rumah buat mereka lah. Jadi mau dari nol lagi gitu. Oh, ingin bangun rumah dari nol lagi? Iya. Oh, konsepnya sih rumahnya kayak ya biasa aja sih, seleranya Bilar. Paling ya daerah-daerah Bintaro sih. Dia suka ke daerah Bintaro karena dekat sama kerjaan. Udah tuh nyaman tempatnya gitu aja. Sudah mulai berencana untuk menata rumah tangga bersama Lesti dari titik nol. Persiapan acara lamaran yang tinggal 5 hari lagi rupanya sudah rampung. Hal itu pun diakui Haris yang didaulat untuk menjadi groomsman alias pagar bagus di lamaran Lesti dan Bilar tanggal 13 Juni nanti. Seragam groomsman diakui Haris sudah diterimanya dari pihak Bilar dan ia pun tinggal menyiapkan diri untuk tampil di acara lamaran. Ini kan acaranya tanggal 13. Kalau misal itu susunan acaranya, gue belum tahu sih. Yang penting gue diundang ke sana. Ya gue jadi groomsman. Udah diomongin mungkin apa konsep-konsepnya? Udah lah, kalau itu udah. Baju-bajunya mungkin? Udah ada. Konsepnya udah ada semua. Tapi nanti jadi surprise ya. Oh gitu, jadi belum ada. Biar nanti tiba-tiba bar gitu. Kalau misal dibilangin dari awal, udah tahu semua dong orang, nggak ada surprise-surprise-nya dong. Banyak kok yang nanti jadi groomsman. Nanti biar dilihat sendiri aja. Kan kita udah kasih apa sih namanya kalau misal Seragam seragamnya kan udah ada. Gue mau siapin apa lagi? Rambut gue mau gue potong, masa gue potong lagi? Malah gue mau panjangin ini masalahnya. Harapan gue cuma satu. Apa tuh? Semuanya lancar dan mereka bahagia. Terungkap pula agenda di balik aksi Bilar yang memboyong Lesti ke Medan baru-baru ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terbongkarnya rencana Rizky Bilar untuk memulai semuanya dari nol saat menikah dengan Lesti. Tersingkap pula tujuan Bilar yang baru-baru ini memboyong Lesti ke Medan. Ayah Lesti Endang Mulyana pun mengungkap bahwa tujuan Bilar memboyong Lesti ke Medan lebih ke urusan pekerjaan ketimbang mengenalkan Lesti kepada keluarganya. Tetapi tentu saja Bilar tidak menyanyiakan momen saat berada di Medan untuk mengenalkan Lesti kepada keluarga besarnya di sana. Karena tidak semua keluarga besarnya bisa hadir di acara lamaran mereka. Ya urusan pekerjaan, diulang lagi ya urusan kerjaan, dan yang ke sana juga dari kerabatnya dan krunya, dan juga ada juga dari pihak keluarga. Dan tadi subuh dia langsung balik lagi ke sini, langsung dijemput lagi sama Kak Repi. Ya mungkin kalau misalnya Dede nggak ada di rumah ya juga kita merasa kehilangan. Tapi ya di sisi lain juga kita merasa bahagia karena saya udah bisa mengantar ke lebih yang dia, maksudnya dia kan yang dinanti-nantikan, yang dia dicita-citakan, pengen nikah, pengen rumah tangga. Alhamdulillah. Selain ayah Lesti menyingkap soal tujuan Bilar memboyong Lesti ke Medan, ia pun juga menyingkap soal konsep acara lamaran Lesti dan Bilar. Menurutnya, acara lamaran nanti akan disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta dan tidak menggunakan prosesi adat Sunda seperti yang diberitakan belakangan ini.
Konsepnya pun sederhana, asalkan berlangsung lancar dan halal. Ayah Lesti pun tidak menuntut banyak terkait prosesi lamaran Lesti dan Bilar. Ia pun ikut senang karena seragam lamaran untuk kedua keluarga sudah beres. Tidak ada lihat-lihatnya di Indonesia gitu. Mau memegang, mau sederhana, yang penting ya keduanya udah dilancarkan. Kalau prinsip saya sih pengennya sederhana. Maksudnya tuh mau sederhana, mau balik lagi ke rezeki aja sih. Kalau misalnya ada rezeki terus mereka punya keinginan yang wah ya silakan. Kalau sederhana pun yang penting halal udah juga silakan. Saya emang nggak pernah menuntut apa-apa. Untuk lamaran sih sebenarnya konsepnya ya biasa-biasa aja, bukan karena kan itu kan bukan nggak ada upacara adatnya. Ya itu aja, paling gimana sih biasanya lamaran gitu. Seragam sudah selesai semua ya? Alhamdulillah sudah, jangan dibesar-besarkan lah. Lihat nanti aja itunya. Masa lamaran sampai 3 hari 3 malam kayak nonton golek. Alhamdulillah udah semua, insya Allah. Tinggal kitanya aja sih. Mudah-mudahan sehat. Kalau persiapan yang lain-lain sih udah beres. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.